Oke, selamat datang. Coba bayangkan ya, setiap hari di ruang gawat darurat yang super sibuk, para tenaga medis itu menghadapi dilema yang sama. Infeksi yang di depan mata ini penyebabnya bakteri atau virus. Keputusan ini tuh bukan sekedar diagnosis biasa loh. Ini adalah penentuan krusial yang dampaknya bukan cuma ke pasien itu aja, tapi juga ke masa depan pengobatan kita semua. Sekarang, bayangkan Anda yang ada di IGD. Pasien datang dengan demam, batuk, keluarganya cemas, berharap antibiotik itu bisa jadi solusi instan, kayak tombol ajaib. Nah, disinilah pertaruhannya dimulai. Kalau kita kasih antibiotik untuk infeksi virus, ya jelas nggak akan mempan. Malah, kita justru ikut andil dalam masalah yang jauh lebih besar, sebuah ancaman global yang seringkali dimulai dari satu resep yang kurang tepat. Nah, masalah itu namanya resistansi antimikroba atau AMR. Dan lihat angka ini mengkhawatirkan banget. Ketika bakteri umum kayak E. coli aja udah jadi kebal, senjata andalan kita, antibiotik, jadi tumpul. Setiap resep yang nggak perlu itu mempercepat kita menuju era di mana infeksi sederhana bisa kembali mematikan. Inilah kenapa keputusan di IGD itu jadi sangat-sangat krusial. Oke, supaya kita bisa ambil keputusan yang tepat, kita perlu ingat lagi beda dasarnya. Gampangnya gini, bakteri itu sel hidup yang bisa kita perangi pakai antibiotik. Sedangkan virus, itu partikel super kecil yang butuh sel inang buat hidup, dan antibiotik sama sekali nggak ada gunanya buat ngelawan mereka. Perbedaan fundamental inilah yang jadi dasar dari semua penalaran klinis kita. Yuk, sekarang kita bedah kasus pertama. Ini skenario yang, sering banget kita temui, di mana antibiotik seringkali diresepkan secara berlebihan. Anggap aja ini tersangka utama dalam penggunaan antibiotik yang kurang bijak. Jadi, pasien kita anak umur 5 tahun dengan gejala ISPE yang klasik banget. Orang tuanya khawatir, wajar, karena demamnya lumayan tinggi. Kalau kita lihat sekilas, mungkin kepikiran, kasih antibiotik aja deh biar cepat. Tapi tunggu dulu, mari kita coba analisis lebih dalam pakai alat bantu klinis yang ada. Nah, untuk memandu kita, ada alat bantu seperti skor Centor ini. Tujuannya buat memprediksi kemungkinan infeksi bakteri Streptococcus grup A. Ada beberapa kriteria di sini, dan yang menarik, salah satu poin pentingnya itu justru tidak adanya batuk. Ini petunjuk yang sering banget terlewatkan loh. Sekarang, kita coba terapkan ke pasien kita tadi. Dia demam di atas 38 derajat, oke, kita kasih 1 poin. Tapi, dia batuk dan pilek. Ingat kan, kehadiran batuk justru mengarahkan kita ke penyebab virus. Jadi total skornya cuma 1. Terus apa artinya ini? Dengan skor serendah itu, kemungkinannya besar banget ini adalah infeksi virus. Jadi poin kuncinya adalah antibiotik tidak diperlukan. Ini juga berlaku untuk sebagian besar kasus gastroenteritis akut atau diare. Pengobatan terbaik adalah terapi simptomatik. Artinya, kita redakan gejalanya, bukan malah memberikan antibiotik yang nggak akan bekerja. Oke, sekarang kita beralih ke skenario yang 180 derajat berbeda. Kasus kedua ini menunjukkan situasi di mana kalau kita menunda antibiotik, akibatnya justru bisa fatal. Ini adalah ancaman tersembunyi yang butuh kewaspadaan tinggi dari kita. Pasien ini seorang lansia dengan gejala yang jauh lebih berat. Demamnya tinggi banget, nafasnya cepat, sampai ada kebingungan, dan tekanan darahnya rendah. Wah, ini semua adalah tanda bahaya yang mengarah kuat ke infeksi bakteri sistemik yang serius, seperti pneumonia berat atau bahkan sepsis. Nah, untuk kasus seperti ini, kita pakai alat bantu lain, skor CURB 65 untuk menilai tingkat keparahan pneumonia. Pasien kita dengan kebingungan, napas cepat, tekanan darah rendah, dan usia di atas 65 sudah pasti dapat skor yang tinggi. Ini tuh ibarat alarm kebakaran yang nyala kenceng. Skor tinggi seperti ini artinya apa? Artinya pasien ini harus segera dirawat di rumah sakit, bahkan mungkin butuh ICU. Kita nggak bisa menunggu, kita perlu segera memberikan antibiotik empiris sambil melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosisnya. Ngomong-ngomong soal pemeriksaan penunjang, ada satu yang penting banget, procalcitonin atau PCT. Ini adalah biomarker yang sangat membantu. Kenapa? Karena kadar PCT ini cenderung meningkat tajam pada infeksi bakteri sistemik, tapi tetap rendah pada infeksi virus. Ini menjadikannya alat yang sangat berharga untuk membedakan keduanya, terutama di kasus-kasus yang meragukan. Tentu saja, PCT ini nggak berdiri sendiri ya. Kita harus lihat gambaran lengkapnya, seperti menyusun puzzle. Jumlah sel darah putihnya melonjak, C-reaktif protein atau CRP-nya tinggi, dan PCT-nya juga meningkat. Nah, semua petunjuk ini mengarah pada satu kesimpulan, ini infeksi bakteri serius dan antibiotik harus segera diberikan. Oke, kita sudah bisa membedakan kedua kasus tadi. Tapi diagnosis klinis itu baru setengah dari pekerjaan loh. Bagian yang sering kali jauh lebih menantang adalah mengkomunikasikannya ke pasien atau keluarga.
Apalagi kalau kesimpulannya adalah tidak perlu antibiotik. Nah, ini dia nih, pertanyaan yang sering bikin pusing kan? Keluarga pasien, terutama orang tua dari anak yang sakit, datang dengan kecemasan dan harapan. Menolak memberikan resep yang mereka anggap sebagai obat dewa itu bisa terasa sulit dan bahkan bisa menimbulkan konflik. Jadi, gimana caranya kita menavigasi percakapan yang sangat penting ini? Kuncinya ada pada pendekatan 4 langkah ini. Pertama, validasi dulu perasaan mereka. Saya paham sekali Bapak Ibu khawatir. Kemudian, jelaskan kenapanya secara sederhana. Tawarkan solusi nyata untuk meredakan gejalanya. Jadi kita nggak sekedar menolak. Dan yang terpenting, berikan mereka jaring pengaman berupa edukasi. Jaring pengaman ini adalah edukasi tentang tanda bahaya atau red flags. Untuk keluarga pada kasus #1, kita beritahu mereka kapan harus segera kembali. Tanda-tanda seperti ini memberdayakan mereka untuk menjadi pengamat yang waspada, sekaligus membangun kepercayaan bahwa kita peduli dengan keselamatan pasien, bukan cuma sekedar menolak memberikan obat. Dari 2 kasus tadi, kita bisa lihat bahwa setiap keputusan klinis, baik itu memberikan atau tidak memberikan antibiotik, adalah bagian dari gambaran yang jauh lebih besar. Ini membawa kita pada inti dari tugas kita sebagai tenaga kesehatan. Konsep ini disebut penatagunaan antimikroba atau antimicrobial stewardship. Tapi ini bukan cuma soal membatasi antibiotik ya. Ini tentang memastikan setiap pasien mendapatkan obat yang tepat, dengan dosis yang tepat, pada waktu yang tepat, dan untuk durasi yang tepat. Intinya adalah mengoptimalkan pengobatan untuk hari ini sambil melindungi kemanjuran obat ini untuk hari esok. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada kesadaran ini. Setiap resep yang kita tulis, setiap percakapan yang kita lakukan dengan pasien adalah sebuah tindakan penatagunaan. Ini adalah tanggung jawab bersama yang kita emban. Jadi, saat Anda kembali ke praktek Anda, saat dihadapkan pada pasien dengan demam dan batuk berikutnya, pertanyaannya akan tetap sama. Namun sekarang, dengan pemahaman yang lebih dalam, semoga keputusan yang Anda ambil menjadi lebih bijak, lebih tepat, dan lebih bertanggung jawab. Keputusan apa yang akan Anda buat hari ini?